Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini hari Jumat 21 Februari 2025, mari kita beribadah kepada Tuhan, kita awali dengan bernyanyi. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang memberikan hari yang baru bagi kami. Biarlah hari ini menjadi penuh dengan sukacita karena Tuhan yang menjaga, memelihara dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kami akan beribadah ke hadirat-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 3 sampai ayat 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, peristiwa ini tentu di bait Allah atau di sinagoge, di mana bangsa itu berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat itulah terjadi pengumpulan persembahan, dan Yesus memperhatikan setiap orang yang memberikan persembahannya. Apakah persembahan itu kelihatan atau tidak diberitahukan. Namun dengan pasti kita percaya bahwa Tuhan melihat segala sesuatu meskipun itu kita lakukan secara tersembunyi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang yang hadir di sinagoge atau bait Allah itu mengumpulkan persembahannya dan ia melihat seorang janda miskin memberikan persembahannya. Maka Yesus membuat sebuah penilaian yang berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Yesus berkata, secara kualitas, bukan secara kuantitas. Kalau secara kuantitas berarti orang-orang kaya itu memberi pasti lebih banyak nominalnya. Tetapi secara kualitas, yaitu kesungguhan hati, yaitu keikhlasan, ketulusan, bahkan penyerahan hidup. Maka Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang ini. Sebab orang-orang ini memberikan persembahannya dari kelebihannya, tetapi dia memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dengan perkataan ini bolehlah kita simpulkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa
Janda miskin itu memberikan seluruh nafkahnya. Janda miskin. Tentu ada 3 kategori dari miskin. Kategori pertama adalah miskin, tergolong miskin, tetapi masih bisa memberi dari kemiskinannya. Jadi kalau dia masih memberi, masih ada tinggal baginya. Kategori kedua adalah miskin tetapi memiliki sesuatu. Kalau dia berikan itu, dia tidak ada lagi memiliki apa-apa. Kategori yang ketiga adalah miskin, dia tidak memiliki apa-apa. Jadi supaya dia memiliki sesuatu, maka dia akan mengulurkan tangan, belas kasihan orang. Maka ketika ada belas kasihan orang, maka dia boleh memiliki sesuatu atau memiliki nafkah. Saudara-saudara, dari kategori ini bolehlah kita lihat bahwa janda miskin ini adalah kategori kedua. Dia miskin, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dia memberi dari kemiskinannya, dari kekurangannya. Bahkan ketika dia memberi, dia tidak lagi memiliki apa-apa. Karena apa yang diberikannya itu adalah nafkahnya dalam satu hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, janda miskin ini memberikan persembahannya dari segala yang ada padanya, padahal itulah bekal dia dalam satu hari. Maka Yesus kagum dan berkata, janda ini memberi dari kekurangannya, memberi dari kemiskinannya, memberi dari keterbatasannya, memberi seluruh nafkahnya. Maka Yesus memuji dia. Karena apa? Karena seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah persembahan yang bagus. Dan inilah persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentu persembahan di dalam perjanjian lama berbeda dengan persembahan di perjanjian baru. Perjanjian lama mengajarkan kepada kita, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Maka setiap orang yang berdosa di bangsa Israel akan memberikan persembahannya berupa lembu jantan, domba, dan lain sebagainya. Bahkan kategori-kategori persembahan itu ada. Kategori persembahan orang miskin adalah tekukur dan merpati. Tetapi di dalam perjanjian baru, persembahan itu di mana Yesus telah mempersembahkan dirinya untuk penebusan bagi kita. Maka Yesus berkata, persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu. Berarti persembahan hidup kita bukan lagi diukur dengan seperti dalam perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru, karena Yesus telah mempersembahkan dirinya untuk kita, maka kita harus mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berarti persembahan yang diinginkan Tuhan dari kita adalah ketika kita mempersembahkan, menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki, persembahan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan sekarang, ketika kita datang ke gereja, mungkin di jemaat gereja kita ada yang sampai 3 kali, ada bahkan ada 4 kali mengumpulkan persembahan. Persembahan yang dimaksud di situ adalah sebagai tanda. Jadi ketika kita memberikan persembahan kita setiap minggu, memberikan ucapan syukur kita, itu adalah sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Namun, karena kita sudah mempersembahkan hidup kita, perilaku kita, kehidupan kita, nafas kita, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan, agar kita melakukan segala sesuatunya itu dengan penyerahan secara utuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita, persembahkanlah hidupmu kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Tuhan membekali hidup kami, agar kami mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang berkualitas. Kualitas hidup kami adalah iman kami. Kualitas hidup kami adalah tindakan kami, perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas ikut sertanya beribadah di hari ini melalui YouTube HKBP Denpasar. Kami ucapkan selamat bekerja, selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Horas.